Sampurasun. Ketemu lagi dengan saya dari TIS, Technopreneur Innovation Program by Sahejo. Hari ini luar biasa ya, kita kedatangan tamu yang sangat jauh ya, di mana saat ini sedang rame-ramenya tagline kabul saja dulu ya. Sekarang kita ketemu dengan tamu kita yang luar biasa yang sudah kabur duluan. Beliau adalah Anwar Sultan ya, alumni ITB dari Teknik Elektro ya, dan sudah tinggal di Aberdeen ya, di Scotland ya. Nah, makasih Kang Mas Anwar, saya panggilnya Mas Anwar aja ya. Mas Anwar ya, yang sekarang lagi tinggal di Aberdeen. Sudah berapa lama Mas Anwar di Aberdeen, Mas Anwar? Udah 16 tahun ya, pindah akhir 2008 ya. Ya ya ya. Gimana ceritanya? Bisa ceritain nggak gimana kok bisa, bisa menjadi technopreneur dengan bidang teknologi ya, IT, software, di Scotland? Bisa silakan, sejarahnya? Sejarahnya ya, oke. Jadi, sebenarnya kalau saya ngelihatnya sih, apa ya, memang jalannya seperti itu ya, tapi saya ceritain sedikit ya. Iya, silakan. Jadi, saya awalnya itu bekerja di perusahaan namanya PT Control System di Indonesia. Tahun 2001, 2002 saya masuk ke Control System. Nah, kemudian saya menjadi sistem engineer di sana. Nah, sistem engineer itu, tugasnya melakukan banyak hal termasuk di dalamnya itu gas kromatografi yang mana adalah, spesialis saya saat ini. Nah, pada saat itu saya dikirim ke Singapura, untuk mengerjakan proyek di, PetroChina di Jambi dulu, projeknya. Nah, saya ke Singapura sehingga saya mengenal, banyak orang Emerson di Singapura. Jadi PT Control System ini adalah, agennya Emerson di Indonesia. Nah, kemudian, setelah proyek itu selesai, tidak lama saya pindah ke PetroChina, jadi instrumen supervisor di PetroChina. Nah, cuman memang saat itu waktunya kurang tepat ya buat saya. Jadi kurang tepat kenapa? Karena, eee, pada saat kita pergi bekerja di perusahaan end user, perusahaan minyak seperti itu, eee, untuk belajar itu sulit gitu. Jadi saya itu kan masih junior ya waktu itu, belum banyak tahu gitu ya. Kemudian saya dikirim ke lapangan, waktu itu di Betara, di Jambi, mmm, tapi untuk setiap isu yang kita temukan, policy perusahaan itu harus vendor yang ngebenerin, gitu. Jadi saya itu terbatas sekali di situ gitu untuk, untuk belajar itu nggak banyak kesempatannya. Nah, jadi saat itu saya berpikir kayaknya ini bukan langkah yang tepat untuk saya. Jadi saya telepon, mmm, orang yang di Singapura waktu itu, orang Emerson yang di Singapura. Ini saya nggak nyaman bekerja di PetroChina, saya mencari kesempatan baru, apakah mungkin ada posisi available di Singapura. Ya. Nah, kemudian, ya udah interview aja dulu, interview ke Singapura. Semuanya sepertinya udah beres, kita sudah deal gaji, oke, berarti tinggal nunggu visa. Oke, saya resign ya, iya katanya. Jadi saya resign dari PetroChina. Nah, pada saat saya resign dari PetroChina itu Emerson-nya menghilang. Saya kirim email nggak dibales, saya telepon bosnya nggak diangkat gitu kan, sibuk terus gitu. Nah, ternyata memang visanya belum keluar gitu kan. Jadi saat itu saya ngerasa, waduh, ini buruk banget keadaan saya gitu kan. Karena saya udah resign, kerjaan nggak ada gitu kan. Nah, kemudian saat itu, yang saya lakukan adalah, ya udah deh saya freelance dulu gitu. Saya freelance, mengerjakan beberapa, pekerjaan sendiri. Waktu itu, saya dibantu juga sama, ada orang yang punya perusahaan di Indonesia, Abiasa Tunggal waktu itu, Om Boy. Nah, Abiasa Tunggal ini membantu saya punya bendera lah intinya.
Nah, jadi pada saat saya melakukan, freelance ini, saya kebetulan suka software gitu ya. Jadi saya ngerjain, seperti reporting untuk gas chromatografi. Kebetulan freelance-freelance saya ini kebanyakan di gas chromatografi. Iya iya. Nah, saya freelance selama 3 bulan. Saat saya freelance itu saya menciptakan suatu kayak reporting tool untuk gas chromatografi. Nah, pada saat itu saya juga beruntung, menemukan suatu metode. Jadi metode yang ada saat itu kurang make sense gitu. Jadi saya menciptakan suatu metode baru yang mana pengembangan dari metode lama yang ada. Metode ini ditemukan oleh Mas Anwar sendiri? Betul, gitu. Jadi, mmm, itu, ini menjadi salah satu poin yang penting gitu ya di depannya gitu. Karena, makanya saya kalau ngelihat, kadang-kadang ada jalur yang, apa ya, divine intervention gitu ya, emang sama Allah dikasihnya kayak begitu gitu. Jadi yang saya pikir itu kejadian terburuk yang pernah terjadi di karir saya, ternyata itu sebenarnya kejadian terbaik yang terjadi gitu ya. Nah, setelah 3 bulan saya freelance, saya dipanggil sama Singapura, happy banget bosnya. Dia bilang, "Ini visa udah jadi, masih mau gak kerjaannya?" Ya. "Oh ya alhamdulillah mau." Saya ke Singapura. Nah, di Singapura ini, mmm, kita tanda tangan kontrak, kemudian ada tanda tangan, Patent and Confidentiality Agreement namanya. Nah, di situ dituliskan bahwa apapun invention yang saya temukan pada saat saya bekerja untuk Emerson akan menjadi milik Emerson, gitu kan. Tapi di situ ada tulisan kalau misalnya ada, teknologi yang dibawa sebelum join ke Emerson, tolong dituliskan di belakang. Nah, jadi pada saat itu saya balik itu kertasnya saya tuliskan GE Analysis Software adalah milik saya dan di-exclude dari perjanjian ini, gitu. Nah, makanya kalau mmm, Pak Sauki lihat di CV saya, ada produk namanya GCAS, itu GC Analysis Software, gitu ya. Nah, jadi pada saat itu, nggak kepikir juga gitu ya. Nah, setelah itu di Singapura, berapa lama terus saya pindah ke Azerbaijan waktu itu, menjadi metering technician, kemudian saya mau nikah. Nah, di Azerbaijan itu metering technician itu pekerjaannya juga, sebulan masuk, sebulan libur. Jadi saya tiap bulan balik ke Indonesia gitu kan. Nah, kemudian saya mau nikah, terus saya pikir kalau kita menikah, bekerja sebulan on, sebulan off, apalagi nanti mau punya anak segala gitu ya, kayaknya nggak bakal tahan saya gitu kan. Nah, jadi saat itu saya bilang jadi yang waktu di perusahaan Azerbaijan ini untuk BP, tapi kontraknya under Medco, masih Emerson. Medco itu metering company yang pusatnya di Scotland. Jadi saya under Medco ini, nah kemudian saya bilang lah sama bosnya Medco, "Saya mau nikah. Nah, saya nggak mau kerja di Azerbaijan. Kalau bisa bawa saya ke UK," gitu kan. Jadilah mereka setuju, akhirnya, diaturlah supaya kami pindah ke UK, saya dan istri saya pindah ke UK sebulan setelah saya menikah. Jadi saya menikah, Oktober 2008, kemudian Desember itu kami udah ada di UK, Desember 2008. Nah, kemudian saya kerja sebagai metering consultant di, mmm, metering metering engineer di Medco ini, di Scotland. Nah, setelah itu, saya sempat nulis paper. Nah, ini salah satu kesalahan saya juga waktu itu. Jadi mungkin, pelajaran yang menarik gitu ya. Jadi memang banyak banyak sekali kita kalau belajar emang kalau dari kesalahan lebih gampang belajarnya ya. Jadi saya bikin paper. Nah, paper-nya itu adalah berdasarkan penemuan yang saya lakukan waktu itu, yang saya apply itu. Nah, ternyata yang saya nggak tahu itu adalah bahwa kalau misalnya kita ngeluarin itu paper dan itu menjadi informasi di public domain, berarti nggak bisa dipatenkan, Kak.
Betul. Nah, eee, tapi pada saat itu kenapa saya pengen ngeluarin paper, biasalah kalau anak muda kan pengen recognition ya, dikenal gitu ya. Jadi saya, pengen berkontribusi ke perusahaan, saya keluarkan paper supaya karir saya agak lebih naik lah di perusahaan itu gitu ya. Nah, cuman yang menarik kalau saya balik ke karir sebelumnya gitu ya, jadi saya mengalami, apa, progression yang menarik sekali gitu dari sisi end to end gitu. Karena waktu di control system saya di service company, kemudian di PetroChina saya di end user, PM aku service company lagi ya, terus menjadi, teknisi di BP yang mana mereka adalah end user gitu kan. Kemudian balik ke UK, service company lagi. Jadi saya yang menariknya itu saya menjadi mengenali, eee, kedua belah sisi gitu. Jadi saya tahu yang kalau saya jadi end user saya maunya jadi vendor seperti apa. Oh, betul gitu kan. Jadi saya ada pengetahuan itu gitu kan. Nah, kemudian di 2011 itu ada kesempatan besar sekali karena 2011 itu, harga minyak itu lagi gila-gilanya gitu. Jadi waktu itu harga minyak $150 per barel, itu di UK itu pekerjaan gampang banget gitu. Karena, resources-nya kurang, pekerjaannya banyak, gitu kan. Nah, saat itulah saya memberanikan diri untuk resign dari perusahaan saya bilang saya mau bikin perusahaan sendiri karena saya mau, eee, apa, punya cita-cita punya perusahaan sendiri gitu. Nah, cita-cita pengen punya perusahaan sendiri itu, awalnya dari GCash juga gitu kan, saya pikir saya bisa bikin nih software-nya, gitu GCash. Nah, jadi di 2011 saya, keluar, tapi saya balik lagi ke Mac-ku tetep tetep perusahaan yang sama sebagai kontraktor, gitu. Nah, jadi vendor heeh, namanya tuh udah pakai nama iVigilant, gitu. Nah, eee, karena, mmm pasarnya itu adalah pasar ini ya, pasarnya pegawai gitu ya saat itu, employees market. Jadi, pada saat saya jadi kontraktor itu rate-nya besar sekali gitu. Jadi saya, eee, literally double dari salary saya yang saya dapatkan sebelumnya saat itu. Nah, yang saya putuskan saat itu adalah saya ambil itu setengah salary, saya invest ke pengembangan software saat itu. Nah, jadi di 2011 sampai 2012 itu saya ngembangin software pakai, eee, third party dari ya jadi ada Dari Indonesia. dari Indonesia ya. Jadi ada teman-teman anak ITB juga, eee, bantu untuk bikin software-nya. Waktu itu web base. Oh, WWSO itu ya? Nah nah, kemudian balik lagi, namanya belajar dari kesalahan ya. Kayak presentasi sampailah presentasi ke Shell, yang mana orang Shell bilang, "Ini nggak bakal bisa jalan kalau web based," katanya. Jadi zaman dulu memang beda ya sama zaman sekarang, kan sekarang orang semuanya pengen cloud based solution, Internet of Things lah gitu kan. Kalau zaman dulu di 2012 itu mereka bilang, "Nggak mau, ini data kita terlalu penting untuk bisa lewat internet," gitu. Jadi mereka bilang nggak bisa gitu kan. Nah, kemudian, di 2013 saya kembali ke Indonesia, saya pikir ini kalau saya mau lanjut, saya harus punya software engineer sendiri. Karena pengalaman saya yang bikin web base itu nggak selesai-selesai software-nya. Dan setiap kita pikir ini udah hampir selesai, kita menemukan metode baru lagi yang memang perlu diimplementasikan di software gitu ya. Jadi kita perlu sesuatu software engineer, internal yang bisa membuat kita selalu continuous improvement di software kita gitu ya. Nah, jadi tahun 2013 itu saya kembali, saya bikin Manggis Teknologi di Indonesia, kemudian punya satu software engineer. Jadi Manggis Teknologi itu dibikin khusus memang untuk awalnya mengembangkan software GCash ini, gitu. Jadi kita punya eee, satu company dengan satu orang isinya software engineer
yang ngerjain software GCAS gitu. Nah, software GCAS ini dikembangkanlah selama 7 tahun akhirnya. 7 tahun ya? 7 tahun. Jadi pengembangannya itu, di tahun 2012 itu, jadi sebelumnya di tahun 2012 itu, saya apply paten baru lagi. Jadi awalnya di tahun 2011 itu saya apply paten, dengan metode yang pertama yang ditemukan di Indonesia. Patennya didaftarkan di Indonesia atau di Inggris, UK? Enggak, di Inggris, di UK. Oh, UK, oke. Heeh. Dia internal patent atau, hanya di UK saja? Waktu itu saya bikin patennya itu untuk UK, Amerika, Kanada. Oh, 3 negara. 3 negara. Karena saya pikir memang market saya akan paling besarnya di 3 negara ini, awalnya gitu ya. Nah, di tahun 2011 saya bikin paten itu, mmm, yang bagusnya adalah pada saat kita apply paten ya, kita dapat status paten pending. Pending, ya betul. Nah, kita dapat status paten pending, presentasilah saya ke mana-mana gitu kan, "Ini saya punya metode paten pending," gitu ya. Nah, itu mereka punya periode gitu untuk paten pending ini kita bisa pakai sampai mereka review kan. Nah, saya Berapa lama, patent pending-nya? 2 tahun, Oh, 2 tahun ya. Jadi 2 tahun itu kita sudah boleh berjualan lah? udah boleh berjualan dengan paten pending. Nah, setelah 2 tahun itu, saya tetap harus disclose nih, apa aja sih yang prior art-nya sebelum paten ini apa aja yang sudah di-publish gitu kan. Nah, kan ini ya, mereka research, mereka cek, ternyata ada publication paper saya sendiri. Udah itu gitu kan. Jadi di 2013 itu ditolak patennya, jadi saya nggak bisa pakai lagi itu paten pending, which is fine, karena di tahun 2012 saya nemuin metode baru lagi. Nah, untuk menghitung uncertainty dari gas chromatograph, gitu kan, secara live gitu. Nah, inilah yang menjadi, kuncian gitu, karena orang lain nggak bisa, gitu kan. Nah, jadi, di tahun 2012 saya, apply paten itu, kemudian tahun 2014 saya mendapatkan itu paten. Patennya di 2014. Nah, 2014 dapat paten, 2015 saya hampir bangkrut. Apa bangkrut? Eee, ini saya bikin karena saya frustasi ya, saya intinya ingin, cepet-cepet. Ini saya punya software bagus nih, tapi saya terlalu kecil gitu kan, orang nggak ada yang percaya. Nah, saya nebeng lah ceritanya, bikin kerjasama sama perusahaan yang lebih besar. Nah, ini juga pelajaran baik gitu. Jadi perusahaannya dengan perusahaan yang di Indonesia atau di luar? Di UK juga, UK juga, oke. nah nah, ini tapi perusahaannya itu terlihat baik awalnya, tapi, mmm, di apa, yang membuat agreement itu mereka gitu. Nah, kayaknya juga kan nggak punya pengalaman legal, ya tadi pengalaman legal ya, penting banget gitu. Nah, ternyata hostile. Hostile itu dari sisi, mereka minta exclusive right, oke. Nah, saya juga, pelajarannya waktu itu kalau misalnya orang pengen exclusive right berarti harus ada KPI, minimum penjualan berapa gitu, Pak. Saat itu nggak ada, jadi mereka yang kontrol semuanya, saya punya niat baik gitu kan, ya dikerjain. Saya nggak bisa jual produk saya sendiri, mereka juga nggak jual. Jadi tahun 2015 itu, sales kita ngedrop banget sih, karena saya nggak bisa jualan dan mereka nggak ngejual gitu kan. Nah, itu Eksklusif ya ke mereka ya? heeh, Alasan dia kenapa dia nggak mau jual produk kita? nggak mau apa? Alasan dia kenapa nggak mau jual produk kita? Berarti sudah kita kasih dia sebagai exclusive agent. Betul, dia mau menjualnya, cuman dia itu menggunakan software saya ini untuk diferensiator lawan kompetitor mereka. Mereka maunya jual software ini bareng sama paket software mereka yang lebih besar. Tapi mereka ini kan perusahaan sistem integrator. Jadi kalau misalnya mereka dapat order hari ini, delivery-nya itu baru tahun depan. Gitu. Sementara software saya kan
beli, pasang, install, besok udah jadi gitu. Di pelengkap ya dan sama mereka. Untuk mereka pelengkap gitu kan. Kita major. Iya, mereka mereka nggak jualan banyak, kalau mereka kan enak sekali jualan besar itu ternyata dapat jutaan dolar, lah saya jualnya cuma $5.000 dari £5.000 gitu kan. Jadi mereka, apa, ya memanfaatkan lah intinya gitu kan, sehingga saya hancur lebur tuh. Nah, kemudian yang gilanya mereka juga, bilang kita mau ganti agreement-nya, katanya grammar change aja. Ini yang membuat saya berhasil keluar dari cengkraman mereka. Saya cari lawyer waktu itu di sini, gitu kan. Nah, mereka itu mau hostile takeover. Jadi dia bilang kalau ada clause dia tulis kalau misalnya iVigilant bangkrut, teknologi software-nya akan diambil menjadi buat mereka, gitu. Nah, saya bilang ini hostile seperti ini, terus, nanya sama lawyer kalau bawa pengadilan ini mah kita pasti menang, gitu. Saya bilang sama mereka, "Kita udah aja damai, pelan-pelan kita cut hubungan kita. Jadi saya balik sendiri aja," gitu kan. Akhirnya mereka setuju karena clause yang itu gitu loh. Mereka juga sadar bahwa itu hostile lah ya, gitu. Nah, itu 2015, kemudian 2016 itu, mulai terjadi, apa, eee, recognition yang luar biasa terhadap software saya ini. Jadi sampai 2015 saya itu kliennya mungkin, cuman 2 atau 3 klien gitu ya, Di 2015 ya? 2015 gitu. Jadi sampai 2014 saya masih kerjanya sama Medco, masih ada kontraktornya gitu ya. 2015 sudah lepas completely dari Medco, 2016 itu terjadi sesuatu yang menarik sekali gitu. Karena di 2016 itu tiba-tiba semua orang pengen. Jadi mulailah perusahaan-perusahaan besar itu mulai pakai. Waktu itu ada Biji, ada Total, mmm, ada Repsol gitu ya, mereka mulai pakai. Nah, kemudian Biji dibeli sama BP dibeli sama Shell. Nah, itu juga menarik karena Shell bilang, "Saya nggak mau software license yang punyanya Biji," katanya, "saya mau beli lagi." Iya. Jadi Jadi software-nya ini dipakai perusahaan-perusahaan besar untuk, lokasi yang di mana? Seluruh dunia atau hanya lokasi di, UK? waktu 2016 itu masih di UK. Oke Oke. oke. Sekarang software saya udah ada di semua benua. Wow, luar biasa ya. Kebanyakan DP yang pakai. BP yang pakai. BP pakai untuk seluruh dunia. BP kita punya Maksud BP yang di Indonesia. nah, kecuali BP di Indonesia. Set, di Indonesia belum pakai. Jadi produknya orang Indonesia tapi Betul, apakah beda manajemennya? Jadi, BP Global itu, metering timnya itu ada dari duduk di Amerika sama di UK. Nah, entah kenapa yang BP Tangguh ini nggak pernah disebutkan. iya BP Tangguh ya. Nah, jadi yang lain di seluruh dunia kita pakai, kita monitor, kecuali yang di BP Tangguh ini gitu. Aneh juga, gitu. Apakah mungkin memang nggak ada GC-nya atau gimana gitu, nanti perlu dicek lagi. Nah, kemudian, ya udah 2017 kemudian saya mulai ambil orang buat servis. Nah, terus udah gitu saya pikir perlu akreditasi ISO 9001 supaya meningkatkan, reputasi perusahaan. Kemudian juga dengan perusahaan yang lebih besar itu, kita perlu sistem sehingga semua orang bisa tahu letak dokumen di mana, proses seperti apa gitu ya. Jadi di 2018 itu kita terakreditasi ISO 9001. Mmm, kemudian, di 2019 itu kita memperkenalkan GCAS yang nyambung ke database di cloud. Ke cloud. Cloud. Jadi yang waktu dulu company bilang nggak boleh ke internet, udah mulai shifting kan.
Belum belum AI, belum boom pada saat itu, tapi cloud udah mulai bisa dipakai, gitu. Nah, jadi di tahun 2021 kita first global deployment untuk, kita sebutnya GCAS Enterprise. Nah, ini yang pakai perusahaan seperti BP itu pakai untuk data-data mereka masuk ke cloud ini, gitu. Jadi, apa yang mereka lihat, kita bisa lihat data mereka secara live, gitu. Jadi untuk support itu bagus sekali karena kita bisa tahu isunya sebelum, mereka tahu bahkan. Kadang saya yang manggil mereka, tahu gak jadi kalian ada isu nih, gitu, mau buka tiket gak?" Gitu kan, gitu. Nah, kemudian sejak saat itu kita berkembang, habis itu kita mulai mengembangkan yang lain karena di UK udah mulai saturate market-nya. Jadi sekarang kalau kalau di UK itu sekarang, mungkin cuman satu atau 2 perusahaan yang nggak pakai GCAS di seluruh North Sea, gitu. Jadi semua orang udah pakai GCAS di sini. Nah, sekarang kita mulai cari, pasar lain gitu ya, yang mana mungkin kita perlu melihat, kemungkinan untuk partnership dengan perusahaan-perusahaan lain karena ukuran kita kecil ya, resources kita nggak ada untuk melakukan ini sendiri gitu kan. Jadi kita berpikir untuk mungkin melakukan semacam franchising atau partnership dengan perusahaan-perusahaan service lain yang, eee, bisa melakukan service GCAS ini, gitu. Nah, kemudian setelah itu kita juga menciptakan produk-produk baru seperti Unicapture dan Prognosis yang, eee, teknologinya bukan ke gas chromatografi, tapi lebih ke, holistic, diagnostik untuk metering system. Jadi Unicapture itu untuk ngambil data, dia bisa ngambil data dari berbagai devices, dan dia bisa nge-push data ke berbagai macam target. Sehingga GCAS misalnya GCAS, datanya itu datangnya dari Unicapture, gitu. Jadi Unicapture itu adalah, sistem kita yang untuk kayak pusat datanya lah, pusat pengambilan data gitu. Nah, kemudian dari situ nanti ada Ultrasys yang buat ultrasonic meter dan ada Prognosis yang buat differential pressure meter. Jadi sekarang kita kondisinya sampai saat ini ada di situ gitu, Pak. Jadi, sampai saat ini sudah berapa company besar yang sudah menggunakan produknya Mas Anwar? Sekarang kita yang besar itu BP, Total, Shell, au heeh, Repsol, eee, terus ada Aker BP itu perusahaan, perusahaan di Norway, terus ada CNR, ada Centrica, ada Ithaca, ada Inpex, ya di Australia, heeh, Inpex. Terus di Brazil kita ada company namanya 3R Petroleum, terus ini kita juga kemarin sempet, buat Brazil juga Equinor, gitu. Jadi, yang big player, oh Chevron kita juga Chevron juga? iya, Luar biasa ya perusahaan-perusahaan besar ya, sudah iya. menggunakan produknya Mas Anwar. Kalau yang Indonesia sendiri, perusahaan Indonesia sendiri? Indonesia ada di kita dipakai di Pertasampan sama Kangean, eee, sama kemarin itu yang baru itu Medco di ya tapi belum di-install yang Medco, terus ada EHK juga pakai. Iya, iya. Apa apa keunggulannya produknya Mas Anwar ini dibandingkan dengan produk-produk kompetitor yang lain? Mmm, jadi sebenarnya, untuk GC ya, untuk gas kromatografi ini, karena paten yang kita ada, yang kita punya gitu ya, memang jadi menghambat, kompetitor untuk melakukan hal yang sama dengan kita gitu. Jadi di paten ya, di-lock di paten. Nah, paten ini mengizinkan kita untuk melihat, error yang nggak kelihatan. Gitu. Jadi, atau future error. Jadi kalau analytical device, alat-alat analitis ini,
mereka bekerja dengan prinsip repeatability. Jadi mereka repeatable gitu. Kalau misalnya ngukur, kalau kita punya botol metannya isinya 80% gitu ya. Jadi kalau kita ukur ya GC-nya bakal baca 80% plus minus misalnya 0,1% gitu ya. Nah, kalau dia bekerja dengan, di apa, lama gitu ya, misalnya kita jalanin itu selama 1 tahun ya dia bakal baca kalau semuanya bekerja dengan baik dia akan baca 80% plus minus 0,1%. Ini real time kan ya? Ini real time, betul. Nah, tapi masalahnya adalah semua analytical device ini suatu saat dia akan drift. Iya iya. Jadi dia kadang-kadang nanti mulai baca 80% 8 dan sehingga itu pembacaan itu adalah pembacaan error ya, pembacaan yang salah. Nah, kalau misalnya salah itu tergantung volume gas yang mengalir, akibatnya adalah kesalahan akunting nanti. Karena trading-nya itu dilakukan berdasarkan nilai energi yang mana diturunkan dari gas komposisi. Jadi kalau pembacaan gas komposisi salah, nilai energinya salah. Nah, software saya ini bisa melihat, oh ini mulai drifting nih, ketahuan ya, ketahuan. Nah, mulai driftingnya ini, eee, yang terlihat karena paten itu yang ada yang mengenai life uncertainty ini, kita bisa melihat itu jauh lebih early daripada, sebelum dia fail. Contohnya, salah satu Preventif berarti? Masih sudah mengetahui duluan? Oke. betul. Jadi salah satu contoh ini menarik sekali gitu ya, waktu zaman dulu itu kita pernah menganalisis suatu data, jadi kita bilang sama kliennya, "Ini GC kalian akan fail sebentar lagi," gitu. Nah, vendornya panggil vendor, dicek, vendornya bilang, "No problem," dan ini vendornya, itu GC-nya Emerson waktu itu, GC-nya Emerson, vendornya Emerson. Nah, mereka bilang, "Nggak kenapa-napa GC-nya, baik aja," gitu. Nah, terus, orangnya bilang bahwa, "Ini kata Emerson GC-nya baik-baik aja," gitu, dan ini kebetulan saat ini, eee, masih dalam taraf seperti trial software ini, gitu ya. Nah, jadi saya bilang, kalau berdasarkan uncertainty yang kita temukan di sini, ini GC-nya akan fail, tapi nggak tahu kapan. Oke, nggak akan lama lagi, gitu. Nah, saya bilang, "Gimana kalau kalian beli spare part-nya?" Saya kasih tahu spare part yang akan fail itu karena diaphragm waktu itu. "Coba deh beli aja diaphragm-nya, jadi nanti kalau fail bisa langsung diganti." Nah, 2 bulan kemudian mereka telepon, "GC kita fail," katanya. Mmm. Jadi sudah bisa aplikasinya, software-nya Mas Anwar ini sudah bisa mempredik sebelum kejadian ya? Betul. Jadi mereka impress banget waktu itu, gitu. Jadi, mereka udah beli spare part-nya, jadi downtime-nya juga bisa berkurang jauh banget, karena spare part itu kan nggak cepet gitu, bukan kalau di bidang kita ini kadang-kadang spare part itu bisa puluhan minggu datangnya, lead time-nya gitu. Nah, karena kita bilangin sama mereka, perlu beli spare part secepat mungkin, mereka beli spare part-nya, jadi pas fail itu downtime-nya cuman 1 hari, gitu. Jadi mereka impress banget sama itu. Nah, itu dibikin jadi kita juga nulis banyak paper gitu ya, dibikin jadi, basis untuk kita ngejual software ini, beberapa case tadi seperti itu. Itu, Mas Anwar, ngecasnya bagaimana tuh ke customer basisnya? Apakah basis yang tadi low-sys tadi atau yang tadi yang unpredictable tadi atau paket saja? Atau terus bagaimana dengan dia pakai kemudian areanya banyak misalnya tadi Shell ada di mana-mana gitu kan? Itu apa gimana cara menge-charge mereka? Ja jadi ini juga, salah satu challenge yang luar biasa ya, untuk salah penentuan harga gitu. Iya betul. Karena kita kan bikin software, berapa ya harganya gitu, nggak tahu gitu. Nah, jadi waktu itu kita, menggunakan, eee, pembanding teknologi lain. Jadi Bener ya? heeh, jadi
gas kromatografi ini ada requirement untuk melakukan validasi setiap tahun. Nah, validasi setiap tahun itu dilakukan oleh lab. Nah, Dan independen. lab independen. Nah, kita melihat lab independen ini ngecasnya berapa. Nah, kita melihat ini potensinya adalah sebagai pengganti dari lab independen ini. Jadi pikiran kita daripada orang harus melakukan validasi cuma sekali setahun, dengan metode yang kita patenkan ini validasinya jadi setiap hari, Oh, oke. gitu. Nanti lebih valid ya, jadi dibandingkan dengan setahun sekali ini malah lebih lebih sering ya? Betul, jadi kalau misalnya orang setahun sekali, kalau misalnya hari ini divalidasi bulan depan GC-nya rusak, kan berarti mereka GC-nya rusak, bisa aja GC-nya rusak selama setahun, selama 11 bulan, tanpa mereka tahu GC-nya rusak, kayak gitu. Karena yang terjadi saat ini yang menarik juga adalah gini, mmm, GC itu, sesuatu yang kayak anak tiri gitu di industri metering ini. Jadi, nggak banyak orang yang benar-benar mengerti cara bekerjanya GC ini seperti apa gitu. Walaupun mereka punya teknisi di lapangan, kadang-kadang dikalibrasi tanpa mengetahui bahwa kalibrasi itu sebenarnya benar apa enggak hasilnya gitu. Jadi kalibrasi udah pas, dari alatnya dibilang pas, padahal error gitu kan. Nah, itu bisa lama tuh errornya. Nah, kalau error lama gitu kan mereka problemnya ini, apa, kalau misalnya ketahuan kan akan ada audit tuh. Apakah dia untung ataukah dia rugi. Jadi kadang-kadang kalau error kan bisa errornya naik atau turun ya. Jadi perusahaannya sebenarnya ya bisa bisa lebih untung atau bisa lebih rugi gitu. Iya. Tapi mereka nggak suka, hydrocarbon accounting ini nggak suka kalau misalnya nanti di ujung-ujung harus ngebenerin, record-nya mereka gitu. Iya iya iya. Karena pasti kan mereka ada kayak konsorsiumnya ya. Jadi salah satu pihak akan diuntungkan, akan ada pihak lain yang dirugikan. Jadi mereka punya interest semuanya bahwa lebih baik memang yang benar gitu kan. Nah, jadi dengan adanya software ini kita bisa memastikan GC-nya itu akan benar sepanjang tahun gitu. Dan ini software-nya bisa menjadi wasit ya, antara penjual dan pembeli dari gas ya? Betul betul, gitu. Nah, jadi, kita berdasarkan itu, jadi karena kita anggap sebagai pengganti, kita lihat harganya itu berapa, ya kita cas software kita segitu waktu itu. Harusnya lebih tinggi dong, karena kan nggak lihat harusnya lebih tinggi. Ngelihat daripada losses itu kan sebenarnya bisa Ini juga lucu kan, kita masalahnya ini ya, ya balik lagi karena perusahaan kecil gitu kan, belum dikenal, memang challenging banget gitu karena, eee, untuk orang yang nggak tahu gitu ya, misalnya nih contohnya ya, kita install software kita, ternyata alatnya baik-baik aja, misalnya gitu ya, terus nanya orangnya, "Ini setelah saya install software saya dapat apa?" "Wow, alat Bapak baik-baik aja, jadi it's all good," gitu kan. Iya iya. Ya berarti di kepala dia saya udah ngeluarin duit, terus saya nggak dapet untung apa-apa, gitu lah ya. Tapi di lain pihak, ada juga yang salah satu contoh di Oman ya, di Oman itu flow gas itu besar sekali. Saya kemarin nemu errornya cuma 0,3%. Tapi 0,3% itu nilainya bagian itu berapa besar itu? $6 juta. $6 juta? Mmm, per bulan. Wah, luar biasa. Jadi memang apa ya, Kasusnya amat varian konsultan cas saja 10% dari $6 juta per bulan. gitu. Tapi, saya berpikirnya gini sih, Pak, maksudnya, lebih ke tujuannya itu apa gitu ya. Maksud saya, mmm, kalau saya melihatnya uang itu, bonusnya lah ya, bonus dari
Bukannya apa tuh kalau itu bonusnya uang, mainnya apa? Mainnya, saya ikut berkontribusi positif terhadap industri kita, gitu. Jadi, kalau saya ngelihatnya, secara holistik ya, saya alhamdulillah bisa memberikan pekerjaan ke beberapa orang, ada mereka bisa hidup gitu ya. Kemudian saya memberikan kontribusi positif ke industri secara general, ya. Nah, mmm, dan juga yang saya nggak mau jangan sampai nanti ada suatu perusahaan yang menganggap bahwa saya ngecas terlalu tinggi sehingga tidak adil buat mereka. Jadi nah dengan prinsip-prinsip ini juga, akibatnya adalah saya jualannya ini Pak, subscription. Oh, subscription. Jadi bukan penjual putus. Oh, Jadi seperti perusahaan BP misalnya ya, Shell, itu mereka tiap tahun bayar lagi bayar lagi bayar lagi gitu. Nah jadi, trust itu penting sekali gitu. Jadi yang utama buat kita, ini kita udah dapet klien kayak begini, gimana caranya untuk servis yang kita berikan itu selalu yang terbaik, mereka merasa bahwa dengan jumlah uang yang mereka bayarkan itu mereka dapat value yang jauh lebih tinggi, gitu. Jadi, eee, apa, walaupun terlihat dan kita ngecasnya per GC, per unit. Kenapa? kita ngecasnya per unit gizi. Betul, per unit GC. Jadi untuk perusahaan-perusahaan besar yang GC-nya banyak, kelihatannya kalau di satu GC itu kecil gitu ya, terus dikalilah dengan puluhan GC yang mereka punya, gitu, ujung-ujungnya ya besar juga gitu. Nah kalau misalnya dilihat di mata orang awam gitu ya, "Ah BP bayar berapa per tahun? Wah gila mahal banget," gitu kan. Karena ya memang BP GC-nya banyak gitu kan. Jadi, apa, proporsinya juga perlu dilihat dari sisi sebanyak apa sih mereka pakainya gitu kan, gitu. Jadi ya, intinya dengan seperti itu kita juga, punya dapat klien yang setia, dapat reputasi yang baik, mmm, dan kita juga apa, eee, selalu bisa mengembangkan sesuatu yang baru gitu. Karena itu juga salah satu yang, kalau saya melihatnya perusahaan-perusahaan ini tuh pengennya, ini udah lama nih nggak ada perubahan, ada lagi nggak yang baru? Karena orang kan tahu senang kan dapat sesuatu yang baru gitu kan. Jadi banyak sekali income yang kita dapatkan itu masuk kembali ke R&D. Jadi R&D budget kita itu mungkin sekitar 20% dari turnover kita, Luar biasa, iya iya. gitu. Jadi memang, makanya kita selalu, eee, nyari cara untuk either mengembangkan software kita yang sudah ada atau produk baru ya, membuat yang baru, gitu. Ya ini untuk orang awam mungkin mungkin bisa jelasin, Mas Anwar. Jadi, kebetulan kalau saya sih agak paham sedikit karena saya orang kimia ya, sering dulu di lab kan, menggunakan gizi. Gizi ini kan gas kromatografi ya, jadi untuk menganalisa, kandungan jenis gas di dalam satu, media ya, atau dalam, gas lah gitu ya. Nah, jadi yang dilakukan oleh Mas Anwar ini adalah untuk mengukur, flow dari gas dalam di gizi ya, yang itu diambil dari satu, lokasi site, produksi gas, bukan begitu? Betul, tapi yang kita ukur adalah, eee, Yang diukur volume atau ukurnya kandungan dari satu, gas? jadi software saya ini adalah, eee, menganalisis apakah data yang dikeluarkan oleh GC ini adalah data yang benar atau tidak, gitu. Dia mendiagnosis itu. Jadi Tapi untuk semua gas atau gas tertentu yang diukur? semua gas, Oh, natural gas, natural. gas ya, natural gas ya, oke oke. Nah, berarti kan Mas Anwar kan mem-provide software ya, sementara alat gizinya sendiri itu di-provide oleh perusahaan lain. Betul. Nah, itu, apakah gimana caranya bisa kompatibel dengan berbagai jenis alat gizi? Alat gizi kan banyak tuh produsennya tuh.
Betul. Nah, itu gimana caranya kok bisa kompatibel? Jadi itu juga proses. Jadi karena saya dulu kerja di Emerson dan saya mengerti GC Emerson gitu ya. Jadi, awalnya itu software-nya dibuat untuk khusus GC Emerson. Nah, dengan berjalannya waktu, eee, jadi GC Emerson ini memang, mendominasi ya untuk di Iya ya, mendominasi. metering Metering, oke. metering. Jadi sebagian besar perusahaan itu menggunakan GC Emerson. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu ada lagi perusahaan yang bilang, "Ya kita nih pakai ABB nih GC-nya, bisa nggak software kamu pakai ABB?" Ya saya bilang, "Mungkin bisa, boleh nggak kirim datanya? Nanti saya kembangkan." Nah, biasanya saya juga begini, Kak, untuk perusahaan-perusahaan yang membantu saya mengembangkan GC, biasanya saya kasih gratis dulu. Jadi saya bilang, "Ini, kita kerjasama dulu ya, selama ini software-nya belum jadi, GC kamu saya analisis, jadi kalian akan mendapat benefit-nya. Benefit untuk kita, kita bisa menggunakan data-data ini untuk mengembangkan software kita lebih lanjut lagi." Nah, jadi pelan-pelan, suatu saat ada ABB-GC, kita kembangkan ABB-GC. Suatu saat Saya kan yang punya alat pengennya pakai software-nya sendiri kan biasanya ya? betul. Nah, cuman software-nya sendiri itu, dia tidak memberikan diagnostik sedalam software GCAS ini, karena paten yang tadi. Iya iya, dikunci di plan ya? Itu paten ini, metode yang ada ini tidak berlaku hanya untuk satu GC, karena ini metode cuman sebenarnya metode statistik gitu. Metode statistik untuk menganalisis data, melihat variasi dari kalibrasi GC setiap hari yang ada gitu. Nah, itu software-software ini nggak ada yang mengembangkan seperti itu gitu. Jadi nggak ada software-software ini yang bisa mendeteksi error secepat GCAS bisa mendeteksi error. Oke. Jadi perusahaan produsen alat gizi, itu justru membutuhkan Mas Anwar dong kalau gitu? Kemarin ada lucu juga, sempet Emerson, jadi partner bisnis saya dulu head of consultancy-nya Emerson. Nah, dia bilang waktu sebelum dia join iVigilant, Emerson sempet ada meeting katanya. Dia bilang, "Ini apa ya GCAS?" katanya. Karena setiap dia pergi, kemanapun ada GC mereka selalu ada GCAS katanya, gitu. Nah, kemudian Lebih dikenal daripada gizinya sendiri? betul. Nah, kemudian yang lucu juga mereka punya teknisi-teknisi. Nah, teknisinya mereka itu nggak mau di-training sama Emerson, maunya di-training sama iVigilant. Karena kami punya GCAS. Karena menjadi requirement untuk company-company yang menggunakan GCAS itu, kalau bisa teknisi-teknisi ini mengerti GCAS, gitu. Jadi kita juga dapat training-nya. Jadi Mas Anwar produknya sudah berapa yang sudah dipatenkan? Jadi yang metode GCAS itu cuman satu yang paten. Atau dipatenkan, oke. Nah nah ini sekarang kita lagi dalam proses, untuk mematenkan satu lagi buat ultrasonic mapper. Oh, ultrasonimeter, oke. Mmm, Jadi kalau produk di sini ada berapa berapa jenis produk tuh? produknya Vigilant itu sekarang ada GCAS, ada Ultra Udah tadi yang untuk tadi ya, analisa tadi ya. heeh, Kedua, kemudian ada prognosis. prognosis untuk Prognosis itu untuk analisis, data meter differential pressure. ya ini belum dipatenkan. Ini kayaknya nggak bisa dipatenin karena kita menggunakan teknologi orang, kita kerja sama menggunakan teknologi orang, kita bikin software-nya. Oh, yang tadi, Ultrasonic itu nama produknya Ultrasys. ini lagi sama proses tuh paten ya? Heeh, kita Dan ini juga sama di UK, Amerika dan Kanada atau nah ini kita mana negara? ngelihat dulu, pertama cost-nya berapa, kemungkinan kita mulai dari UK dulu gitu ya. Jadi, awalnya di UK dulu karena di beberapa negara lain itu setahu saya mereka ada ini juga, ada seperti grace period gitu. Jadi kalau di UK udah di-file, nanti kalau kita udah decide,
setahun ke depan kita bisa sempurnakan dan dipatenkan di berbagai negara negara yang lain. gitu. Ya, ngomong-ngomong ini, tim engineer-nya dari mana nih, Mas Anwar? Apakah menggunakan orang UK atau menggunakan orang Indonesia? Combine. Oh, combine. Jadi di UK itu sekarang kita ada tim engineer-nya di UK itu ada yang ke lapangan itu ada 2, kemudian kita punya R&D manager, 1 dia itu yang ngerjain ultrasonic matter ini memang dia punya lagi PhD di ultrasonic matter memang. Nah, kemudian kita ada 1 lagi yang ngerjain proyek-proyek, sebagian besar proyek Unicapture. Jadi ada 4 engineer di sini. 4 engineer di UK, orang UK? Orang UK. Oke. Yang di Indonesia? Di Indonesia kita punya 3 software engineer. Jadi 3 software engineer ini ngembangin software-software yang berbeda juga. Jadi 1 di Unicapture, 1 fokus di Ultrasys, yang 1 lagi fokus di project. Ada project di Brazil untuk ngembangin software juga. Jadi overall total berapa orang sekarang yang bekerja untuk perusahaannya Mas Anwar? Jadi kita di UK itu ber-6, di Indonesia itu ada 3 software engineer, ada 3 service engineer, kemudian ada mungkin seperti office manager ya, 6, 8 ya 8 orang, 9 orang. Iya kan. Sama Ini memang nggak perlu banyak orang ya untuk mendevelop dan memasarkan, software ini ya? Jadi sedikit orang tapi skills-nya gede ya? sebenarnya amin. Sebenarnya gini yang kita coba lakukan juga, mungkin karena kita mencari orang juga, apa, nyari yang high quality ya. Maksudnya, pendidikannya penting banget gitu. Makanya yang di UK itu kita punya PhD 2 orang. Yang di Indonesia, yang software ini juga master degree gitu kan. Jadi kita memang nyari orangnya juga yang, eee, jadi kalau saya minta A gitu ya, "Tolong dong bikinin feature A," gitu. Nanti muncul deh tuh feature A plus yang dia pikir bagus gitu. Dapatnya itu A, B, C, D, E gitu kan. Yang mana, di saya sebelumnya nggak kepikiran, tapi ternyata memang bagus gitu kan. Iya. Jadi emang tujuannya sebenarnya kita nyari orang yang kalau bisa jauh lebih pintar dari kita gitu untuk di bidangnya itu gitu kan. Spesialisasinya? Oh, betul spesialisasinya. Jadi kalau orang software ya memang mengerti software dengan dalam gitu. Jadi dari situ juga mungkin, level gaji dan sebagainya juga kita agak lebih tinggi dari rata-rata yang perusahaan sejenis gitu. Karena saya menganggap, eee, untuk perusahaan sekecil kita ini, kita tuh nggak bisa punya, apa ya, kalau misalnya kita perusahaan multi-billion dollar company atau startup yang punya banyak duit ya misalnya, kalau salah itu bisa diperbaiki gitu. Perusahaan sekecil kita kalau kita misalnya reputasi kita hilang di BP aja ya, misalnya, itu nyebarnya ke semua perusahaan lain, kita bisa bangkrut dalam beberapa bulan gitu. Jadi saya mencari, memastikan supaya service kita itu baik gitu ya, software yang kita bikin itu juga top class, makanya kita nyari orang-orang yang memang, eee, high level lah di posisi-posisi masing-masing itu gitu. Oke. Terus ke depan gimana Mas rencananya Mas? Ke depan, jadi Usahanya mau dibawa ke mana? Kemudian mau, dibesarkan seperti apa? Kan tadi Mas bilang kan kecil-kecil, kalau menurut saya sudah besar gitu, sudah mendunia kan kebijakan please dan sekarang ini seluruh dunia. memang ya kecil itu maksudnya mungkin kayak misalnya dari sisi potensi ya, kayak GCash misalnya.
GCAS itu dipakai di seluruh North Sea, di UK. Nah, terus ada 1 atau 2 di Afrika, 1 atau 2 di Amerika, 1 atau 2 di Australia gitu ya. Di mana-mana ada tapi nggak banyak gitu. Eee, Kalau misalnya GCAS itu bisa dipakai di seluruh North Sea oleh seluruh perusahaan di UK, sebenarnya pertanyaannya adalah kenapa nggak bisa dipakai di seluruh perusahaan di dunia gitu. Jadi, strategi ke depannya itu adalah mencari strategi gimana GCAS ini bisa dipakai di seluruh perusahaan di dunia, gitu. Nah, mungkin strateginya lebih ke partnership dan franchising, heeh, karena, eee, culture di setiap negara kan beda-beda ya. Jadi kita di UK bisa melakukan bisnis seperti ini, belum tentu bisnis model yang sama bisa dilakukan di Indonesia misalnya, atau di Middle East. Dan banyak sekali, eee, perusahaan-perusahaan di dunia ini, punya cukup protektif ya, negara mereka itu protektif gitu. Jadi kalau misalnya membeli produk seperti ini harus lewat perusahaan lokal mereka, sehingga kita harus punya agen misalnya di negara itu. Nah, jadi fokus ke depannya mungkin lebih seperti itu gitu ya, untuk kita mencari partner-partner eee, di teritori yang berbeda di dunia gitu, untuk bisa mengembangkan yang GCAS ini. Nah, kemudian kita juga sepertinya mungkin salah satu yang agak berbeda dengan startup company ya, kita itu, kita itu nggak punya utang, yang pertama. Jadi kita, berkembangnya makanya agak lebih lambat gitu ya, karena sangat organik gitu. Jadi kita sangat berhati-hati untuk, enggak hire orang terlalu banyak, jangan sampai kita kehabisan duit gitu. Jadi kita hire orang hanya kalau misalnya profit tahun ini ada profit lumayan nih, berarti cukup buat hire orang lagi gitu. Jadi kebanyakan profit itu masuk ke R&D dan ke orang baru gitu. Nah, jadi, kita ambil orang baru berdasarkan, kemampuan kita sendiri gitu. Nah, jadi saya juga melihat masih ada gap ya. Jadi kebanyakan begini Pak, waktu di awal-awal itu saya ngerjain semuanya. Jadi dari akunting, dari semuanya itu saya sendiri. Nah, kemudian mulailah ada service engineer, kan karena waktu dulu saya pergi ke offshore ngerjain pekerjaan yang buat di offshore, malamnya ngerjain yang buat klien-klien lain ya. Nah, sekarang ada service engineer yang pergi ke offshore. Kemudian saya sibuk ngerjain proyek, tapi kan accounting, gaji, segala macam saya juga yang harus ngerjain gitu kan. Nah, ada untung saya ambil orang yang buat ngerjain proyek, gitu. Nah, terus ya berkembangnya pelan-pelan seperti itu. Jadi ada gap mungkin sekarang ini di seperti, eee, mungkin kesempatan konsultansi gitu ya, banyak pekerjaan konsultansi yang, eee, derivatif dari GCAS juga gitu. Itu nggak kekerjain karena kita nggak punya resources-nya. Jadi kemungkinan mau, nambah departemen konsultansi. Kemudian untuk sales misalnya, jadi, kita itu nggak terlalu baik dari sisi follow up misalnya. Kita Kelemahan yang kebanyakan orang teknik ya, kayak kita ini ya. bener, Kelemahan kita itu biasanya satu di sales, revenue sales, sama satu lagi di finance ya. iya, Ngertinya bidang teknikalnya saja. betul. Jadi susah banget orang tertarik gitu, terus, kita follow up, mereka bilang masih sibuk, akhirnya lupa gitu kan. Tahun ke depan baru, "Oh iya ya, kemarin kita sempet ngobrol," gitu kan. Jadi ada banyak miss opportunity yang karena kitanya sendiri kurang ini ya, kurang proaktif gitu, gitu. Nah, tapi juga nggak terlalu gimana juga ya, karena, dengan resources yang ada juga kita juga sibuk, masing-masing dari semua semua timnya IT Jalan ini sibuk gitu ya. Eee, jadi memang pelan-pelan gitu, dan apa, kita juga dari sisi prioritas itu kita selalu memprioritaskan klien yang sudah ada gitu. Karena jangan sampai kita
udah punya klien karena kita ngejar-ngejar yang baru, klien yang ada dilupakan gitu kan. Karena klien yang udah ada ini adalah klien yang akan kembali tahun depan lagi gitu. Jadi jangan sampai kita kehilangan klien-klien ini gitu. Makanya kita bisa selalu bertumbuh ya karena klien kita itu selalu nambah gitu. Yang udah ada kita take care, terus kita sambil cari klien yang baru pelan-pelan. Nah, mungkin targetnya gimana caranya itu proses bisa dipercepat ya, gitu. Tapi ya balik lagi saya juga, eee, apa, tujuannya itu sebenarnya ujung-ujungnya saya nggak terlalu ini, orangnya bukan orang yang terlalu, apa ya, ambisius dengan kekayaan ya. Jadi kekayaan itu bukan target utama gitu ya. Eee, jadi sebenarnya kayak iBigilon ini, di posisi yang sekarang ini ada beberapa, seperti apa tuh namanya, eee, visi apa ya namanya? Venture capitals, Iya venture capital gitu, itu banyak yang ngedeketin. ya ya, menawarkan untuk pembiayaan ya. Betul, tapi kan minta share ya. Heeh. Nah saya, nggak karena nggak, apa ya, karena bukan orientasinya bukan duit gitu ya, jadi saya nggak buru-buru ke mana-mana gitu, saya bilang kita juga nggak kelaparan gitu, ini belum saatnya gitu. Jadi, saya pengen ngelihat sampai kemana sih ini bisa kita kembangin sendiri gitu kan. Jadi ya, dan juga dengan adanya visi, kemungkinan kita juga akan kehilangan visi kita sendiri, gitu. Visi misi kita nanti berubah karena mereka yang bilang ini harus begini, nanti kasih target yang nggak realistis segala macam gitu kan. Jadi trauma juga ya dengan kejadian baru-baru ini ya, Iya, teman-teman kita ya, Advisory ya, dan lain-lain ya. betul betul betul. Iya iya iya. Ya jadi ini namanya disebut dengan ada istilah namanya anti startup. Anti startup. Ya, jadi pertumbuhannya secara organik, meningkatkan kekuatan sendiri tanpa bantuan gitu, tanpa bantuan visi. Betul betul. Mungkin lebih kalau mau gitu ya, lebih ke partnership sama memang perusahaan yang bisa dapat win-win solution gitu ya. Agensi atau distributor representatif ya di negara-negara lain ya. Betul betul. Jadi kita juga nggak ada kehilangan kontrol dari perusahaan kita sendiri, gitu kan. Baik, Mas Anwar, luar biasa nih kita bisa sharing ya, ketemu diskusi tentang pengalaman Mas Anwar di UK di luar negeri yang bisa membangun perusahaan yang luar biasa, perusahaan, teknologi tinggi saya bilang karena nggak banyak perusahaan yang punya, kepandaian seperti ini, bahkan tadi disampaikan bahwa perusahaan-perusahaan itu malah tergantung dengan software-nya ini gitu ya. Nah, ada rencana ngembangin software yang lain nggak yang lebih, masif, yang lebih aplikasinya lebih luas? Kalau ini kan captive market nih. Iya, sebenarnya yang berikutnya itu kan Unicapture ya. Jadi sebenarnya Unicapture ini, aplikasinya jauh lebih luas dari, hanya industri oil and gas. Di Unicapture ini lebih ke data processing gitu. Nah, ini balik lagi ke kita sebagai orang teknis ya, sulit untuk, eee, apa ya, sulit untuk marketing gitu. Iya iya. Jadi, software Unicapture ini dia bisa berbicara dengan device apapun yang berbasis data transfer, seperti teknologi Modbus atau OPC, mmm, atau MQTT, Internet of Things, itu Unicapture bisa semua gitu. Jadi kita kan ambil data dari manapun, kita bisa transfer data itu ke IoT Hub misalnya di Microsoft gitu ya, pakai MQTT juga itu data-data yang, digunakan oleh Internet of Things. Contohnya di kantor saya ini sekarang, kita pakai Unicapture untuk mengontrol, temperatur di kantor. Oh,
Jadi kita pakai cover kita sendiri, Wah, luar biasa. kita beli termostat yang punya teknologi MQTT. Jadi Unicapture berkomunikasi sama termostatnya itu Untuk mengatur temperatur. kita iya, ke WiFi. Wah, keren ya. Berarti aplikasinya lebih luas dong ya? Implementasinya sebenarnya luas banget sekali. Iya. Jadi misalnya untuk vibration monitoring misalnya, atau untuk home automation gitu ya, sebenarnya bisa, yang pertanyaannya adalah gimana kita memarketkannya. Iya, iya. Ini balik lagi apakah kemungkinan ada partnership orang yang bisa melakukan itu, karena balik lagi kita kan resources-nya sedikit, Iya, iya, iya. kita fokus ke sesuatu yang kita memang tahu marketnya, kita kejar yang kita tahu gitu ya, tapi memang implementasi yang jauh lebih luasnya itu ada gitu. Masalahnya adalah kesempatannya gimana, gimana kita memarketkan ke depannya, mungkin dengan berbagai macam video nantinya juga kita mau bikin, untuk memperkenalkan produknya seperti apa sih gitu ya. Oke. Karena dijelaskan misalnya seperti ini tuh sulit gitu ya, apalagi karena ini produk perusahaan kecil ya, orang-orang tuh ngelihat juga enggak gitu, Guys. Jadi memang harus agak, apa ya, agak lebih canggih lah marketingnya mungkin, memasarkannya gitu. Baik, luar biasa nih, Mas Anwar. Sebelum kita tutup nih Mas Anwar, ada tips gak ya yang, perlu disampaikan untuk tipser ya, audiens kita? Terutama yang mereka yang satu adalah mereka yang masuk bisnis teknologi, ya kan? Yang kedua adalah kaitan dengan inovasi, ya. Yang ketiga nih terkait dengan satu lagi nih, ya kan, yang sekarang lagi banyak isu tentang, tabur aja dulu, ya. Nah nah, silakan, Mas Anwar, komennya. Oke, eee, mungkin kalau tips, ini dari pengalaman pribadi saya ya, mungkin, kadang-kadang kita berpikir, nasib kita buruk gitu ya untuk suatu apapun yang terjadi gitu. Saya, dari pengalaman saya sendiri, seperti yang saya ceritakan tadi gitu ya, saya mendapatkan beberapa hal buruk, seperti contohnya yang waktu saya nggak diterima di Emerson. Ternyata itu awal sesuatu yang bisa jadi luar biasa gitu kan. Iya, iya. Kemudian saya hampir bangkrut di 2015, itu memberikan saya insight gimana caranya, baca dokumen legal ya. Nah, kalau menurut saya, cerita saya itu unik ke saya, tapi tiap orang akan punya ceritanya masing-masing. Masing-masing ya. Mereka dapat keburukan apa, yang mana mereka pasti merasa pada saat itu, ini tuh buruk sekali gitu. Tapi kalau saya kan Islam ya, jadi maksud saya kalau saya percaya, eee, kadang-kadang saat itulah Allah tuh lagi ngomong gitu ya. Haji ya. Heeh, mungkin bahkan bahkan ujian itu sebenarnya bukan ujian, sebenarnya berkah gitu. Cuman itu piece of the puzzle-nya aja gitu loh. Kita kan nggak bisa melihat big picture-nya ya. Jadi jalan kita masing-masing ada gitu. Masalahnya adalah gimana kita punya attitude pada saat kita diberikan kesulitan itu gitu. Kita bisa berusaha yang terbaik, mmm, karena ujung-ujungnya saya nggak pernah ada niatan nyampe di UK gitu, bukan sesuatu yang dipaksakan gitu kan. Cuman jalannya entah kenapa saya akhirnya sampai ke sini gitu kan, kadang-kadang yang saya paksakan, kayak misalnya contohnya saya maksa mau ke Singapura gitu, ya jalannya belum bisa saat akhirnya nggak bikin gitu kan, gitu. Jadi, ya setiap orang ada lah, masalahnya seperti itu. Nah cuman, mmm, bahkan misalnya pun kita punya ide di suatu hal gitu ya, saya mau ngerjain ini gitu. Nah nanti ternyata, eee, hasilnya completely different gitu.
contohnya kita berdua ya Pak Sauki ya. Saya ke Pak Sauki kan nggak sengaja ya, maksudnya tujuan yang jauh berbeda gitu, awalnya gitu kan. Kemudian sekarang kita melakukan hal yang berbeda, siapa tahu di depan nanti kita bisa melakukan Ada yang bisa dikolaborasikan, who knows? betul betul. Jadi, eee, Itu yang saya tunggu, Mas Anwar, itu yang saya tunggu. Gimana memberi teknologi automation yang untuk, pertanian yang bisa banyak membantu orang Indonesia, petani Indonesia. per kemarin itu Unicapture itu sebenarnya tujuannya nyampe ke situ Pak, karena Internet of Things-nya itu kita bisa sambungkan dengan misalnya alat pengukuran, unsur hara tanah, yang mana nanti bisa mengotomasi pengairan dan pemupukan misalnya ya, mmm, gitu. Jadi, apa, ya intinya intinya sih seperti itu ya, yang penting adalah, kita tetap berusaha semaksimal mungkin, apapun hasilnya itu, itulah ya jalan yang dikasih buat kita gitu, yang mana setiap orang jalannya akan berbeda-beda gitu. Saya tunggu tuh Mas Anwar. Saya pinginnya tadi kalau bisa mempredik ya kan, sebelum kejadian ya, untuk tadi pengukuran tadi, gas ya. Saya berharap juga bisa mempredik sebelum kejadiannya climax. Untuk Kalau climate ya tapi mungkin kalau kayak misalnya, oh ini tanah udah mulai kering, waduh disiram gitu kan, kayak gitu-gitu. Nah, tapi emang apa sih Pak, kayak ini ya, ya pelan-pelan ya kita pertama awalnya tahu kayak begini gitu kan, apa, ini juga mungkin tipsnya salah satunya mengenai belajar ya. Pengalaman saya itu kayak waktu zaman dulu pas pertama saya mulai nih GCAS, saya ngerasa paling tahu mengenai GC. Karena yang yang saya mengerti sekarang itu semakin sedikit kita tahu, semakin sok tahu kita, semakin Kakak tahu kita. Tapi semakin banyak kita belajar gitu ya, semakin ngerasa bahwa, ternyata banyak banget yang saya nggak tahu, bahkan sampai sekarang pun, untuk di bidang GC ya, di bidang GC itu mungkin saya di-consider salah satu expert di, dunia metering untuk gitu. Jadi kalau ada masalah GC banyak orang datangnya ke saya gitu kan. Jadi saya subject matter expert di gas chromatograph. Tapi dalam bidang itu pun sendiri masih begitu banyak hal yang tiap hari saya dapat sesuatu yang baru lagi gitu, nemu sesuatu yang baru lagi gitu kan. Jadi intinya ya jangan pernah berhenti belajar gitu. iya, iya. Jadi, Mas Anwar setuju nggak? Artinya untuk menjadi technopreneurs itu dia harus belajar. Oh betul banget. Dan tidak hanya belajar di bidang yang dia ahli, teknikal saja, tapi juga belajar hal-hal yang lain untuk mendukung entrepreneurship-nya dia. Absolutely. Karena, kalau masalahnya gini, masalah teknis itu sebenarnya, paling gampang dipelajarin ya. Karena teknis itu, misalnya teknologi data transfer, udah ada protokolnya kita cuma bisa belajar gitu ya. Eee, tapi banyak sekali hal yang pelajarannya dari pengalaman, misalnya berhubungan dengan orang, kita nggak bisa maju sendiri. Kemudian gimana kita ketemu partner yang kemungkinan hostile, gitu kan. Jadi ada begitu banyak pelajaran hidup yang lain gitu ya, yang mana ya tadi saya bilang itu kadang-kadang saat kita diberi kesusahan itu adalah, berkah yang diberikan kepada kita untuk mempersiapkan kita di masa depan. Nah, feeling saya sih seperti itu yang selama ini kadang-kadang saya jadi gini Pak, ini kok enak ya berapa bulan ini. Nah, itu bisa masalah tuh ya. Iya Takutnya takutnya ini ya, merasa comfort zone ya. heeh, terlena gitu. Jadi saya perlu something yang apa, yang challenging gitu ya, yang kayak ada cobaan datang gitu, yang mana itu membuat saya belajar lagi gitu. Karena kalau enggak, feeling saya takutnya gitu ya, semuanya jadi enak, akhirnya kita ngerasa jadi sombong, jadi, tinggi hati apa tinggi diri, eee,
akhirnya kita jadi kayak backfire ke kita gitu. Ini Mas Anwar, sampai kapan di Inggris? Akan balik lagi ke Indonesia atau tetap di Inggris? Wah, itu balik lagi sama yang kemarin-kemarin saya jalanin aja. Ya tergantung di atas ya? Iya betul, kalau misalnya ada kesempatan nanti saya dibawa ke mana saya nggak tahu ujungnya ke mana gitu ya, mmm, tapi ya dimanapun itu ya dijalanin lah. Ya. Baik Pak Anwar, nih udah cukup banyak waktu yang menyita waktu kesibukan Mas Anwar, ya, di tengah-tengah kesibukan, ya, di UK, ya. Terima kasih sekali atas waktunya yang bisa sharing dengan teman-teman semua, ya mudah-mudahan, sharing ini memberikan manfaat yang besar untuk Mas Anwar dan teman-teman semua gitu ya. Kemudian kita juga berdoa semoga usahanya lebih sukses Mas Anwar, Amin ya, amin. lebih baik, lebih besar, kemudian juga lebih berkembang, kemudian yang terakhir juga berikan kontribusi yang besar juga untuk bangsa dan negara, dan kebanggaan juga nih untuk kita, tidak banyak orang Indonesia yang kabur saja, ya, tapi punya potensi yang luar biasa, ya, yang pekerjaannya, menjadi teknopreneur, mempekerjakan bukan hanya orang Indonesia di Indonesia, tapi juga mempekerjakan, orang asing di lokal. Sekali lagi terima kasih Mas Anwar, mudah-mudahan sukses selalu, ya, mudah-mudahan tidak keberatan kalau seandainya nanti suatu saat kita minta lagi untuk bicara, kalau bisa nanti pas ke Indonesia, langsung live di sini ya, di studio kita. Kita punya 2 studio, ada studio di sini, ada studio alam juga di lapangan. Oke, Lagi terima kasih Mas Anwar ya. Selamat malam Indonesia, selamat siang di, Aberdeen ya, di UK ya. Terima kasih. makasih banyak Kak Selki.